Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua tanggal 26 Desember, hari Kamis malam waktu Eropa, atau di Indonesia berarti mungkin mendekati tengah malam atau bahkan sudah hari Jumat dini hari. Manchester United ini akan berlanjut ya perjalanan di Premier League. Kali ini akan ke Molineux menantang tuan rumah Wolverhampton Wanderers. Situasi dengan Wolverhampton menurut gue secara ringan amatiran, sebenarnya sebelum pertandingan ini gue berharap mereka jangan mengganti manajer atau pelatih dulu. Kenapa? Karena sedang dalam rentetan hasil buruk. Tapi ternyata mereka sudah melakukannya, dan betul saja di pertandingan pertama dari Wolves dengan pelatih barunya, dengan head coach barunya, itu langsung mendapatkan hasil positif, di mana mereka menghantam tuan rumah Leicester. Pelatih baru Vitor Pereira memimpin Wolverhampton ini menang 3-0 menghadapi Leicester, yang juga sebenarnya memiliki pelatih yang baru ya, yaitu adalah Ruud van Nistelrooy. Nah, sebelumnya mereka ini ada 4 match beruntun kalah, dan termasuk ketika mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Ipswich, sehingga mereka akhirnya melakukan pergerakan yang cepat dan sejauh ini berhasil karena mereka langsung mendapatkan hasil positif. Terkait dengan menghadapi Manchester United, menurut gua justru sebaliknya nih, bagaimana Manchester United di 8 pertandingan terakhir ini tidak konsisten dinamikanya, 2 menang, 2 kalah, 2 menang, lalu 2 pertandingan terakhir mereka kalah. Bahkan di 2 pertandingan terakhir mereka kebobolan 7 gol. Ini bukan sesuatu yang positif, sehingga menurut gua keadaannya agak anomali ya. Tuan rumah Wolverhampton yang kalau menurut gua secara ringan amatiran saat ini atmosfernya lebih positif dibandingkan dengan Manchester United. Kalau kita melihat juga dari faktor sebagai tuan rumah ya, ada excitement dari fans tuan rumah juga dengan pelatih barunya. Mereka baru saja kembali dari partai tandang 3 gol tanpa balas. Ini juga membuat peluang mereka saat ini untuk bisa selamat dari degradasi ini tinggi. Dan menurut gua atmosfer nanti di stadion juga akan sangat dalam tanda kutip positif untuk tuan rumah, tapi sebaliknya ini bisa jadi sesuatu yang dalam tanda kutip juga mencekam untuk tim tamu Manchester United yang ya seperti gue katakan tadi memang tidak dalam situasi yang baik-baik saja melihat 2 pertandingan terakhir. Ketika Wolves ini menghadapi Leicester, menarik bagaimana dari sisi ball possession mereka ini terdominasi oleh Leicester, tapi expected goals mereka lebih baik. Dan bahkan mereka mampu memaksimalkan peluang-peluang tersebut, sehingga expected goals yang hanya 1,1, tapi kenyataannya mereka bisa menciptakan 3 gol. Ini hal yang sangat positif. Dan kalau melihat dari total shots, mereka luar biasa nih, bisa membuat 8 total shot, mengimbangi tuan rumah Leicester. Sementara dari sisi corner mereka terdominasi. Leicester sebenarnya lebih unggul. Nah, maksud gua menunjukkan hal ini bahwa statistik dari statistik ya memperlihatkan Wolves walaupun mereka ini terdominasi dari sisi ball possession, lalu juga Leicester memiliki ancaman-ancaman baik itu melalui shots ya, tendangan, maupun juga dari corner. Tapi pertahanan dari Wolves ini bagus, ini tangguh, termasuk juga penjaga gawangnya, di mana di pertandingan tersebut bisa membuat 4 save. Sebaliknya, mereka tampil klinikal, tampil tajam. Dan faktor ini tidak dimiliki oleh Manchester United ketika menghadapi Bournemouth. Hal ini, kalah 0-3 dengan keadaan seperti ini, artinya Leicester dengan shots yang juga banyak tapi tidak bisa maksimal dalam menyelesaikan peluang. Mereka dominan di possession tapi mereka kesulitan sekali lagi untuk bisa tampil tajam. Ini seperti sekali lagi ya, replika keadaan antara Manchester United menghadapi Bournemouth. Dari situ ini akan menarik bagaimana Ruben Amorim harus meramu
timnya ya. Tentu saja dengan harapan kali ini bisa menang. Dan menurut gua sangat wajar ketika fans mengharapkan hal tersebut. Wolves ini tim yang saat ini berada di zona degradasi. Manchester United yang memang juga tidak berada pada posisi papan atas, tapi kalau kita lihat dari ukuran klub, dari papan klasemen saat ini, sangat wajar sekali kalau fans sangat menginginkan kemenangan, sangat mengharapkan kemenangan. Ada satu hal lagi yang menarik juga dari Wolves, yaitu adalah 3 back. Vitor Pereira juga memainkan situasi 3 back. Jadi nanti dua kesebelasan ini akan sama-sama memakai formasi dengan dasar 3 center back ya, baik itu Manchester United dan juga Wolves. Ketika menghadapi Leicester, Wolves ini banyak menempatkan pemain di daerahnya sendiri dan bisa dilihat di situ bagaimana 3 center back dan juga wing back dari Wolves lebih banyak terkonsentrasi di daerah sendiri. Tapi lini tengahnya berada agak sedikit lebih tinggi nih, di sekitar garis tengah. Artinya mereka menurut gue secara ringan amatiran lebih bertahan dengan banyak menumpuk pemain di daerah sendiri, tapi juga bersiap untuk melakukan transisi counter yang cepat ketika dari bertahan ke menyerang. Dan menurut gue ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United, di mana ketika menghadapi Bournemouth justru sebaliknya nih, pemain Manchester United cukup banyak berada di daerah dari Bournemouth, tapi sebagian memang atau tidak pada posisi sepertiga akhir. Hanya mungkin seorang Joshua Zirkzee ya, tapi yang lain menurut gua lebih banyak terkonsentrasi di daerah lini tengah, agak masuk sedikit ke daerah Bournemouth. Dan menurut gua nampaknya pendekatan nanti di pertandingan tersebut akan seperti ini, di mana Wolves lebih banyak menaruh pemainnya di daerah sendiri, dan Manchester United mungkin seperti ketika menghadapi Bournemouth nih, akan ada banyak pemainnya di daerah dari Wolves dengan konsentrasi utama yaitu adalah menguasai possession. Hanya saja harus bisa mengkreasi peluang, di situ kuncinya. Dan ketika ada peluang juga harus tajam. Tanpa itu semua Manchester United sulit untuk bisa mencetak gol. Ketajaman ini lagi-lagi menjadi isu atau masalah. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, Manchester United bisa mencetak 3 gol, tapi kalau dilihat bagaimana proses 3 gol, di mana 2 itu karena kesalahan dari penjaga gawang Tottenham Hotspur dan 1 dari set piece bola mati, tidak dari open play yang rapi menurut gue. Dan ini hal yang ternyata terjadi ketika menghadapi Bournemouth, artinya kesulitan untuk mencetak gol dari open play. Tidak ada kesalahan dari pemain Bournemouth, Manchester United tidak bisa memanfaatkan set piece, dan akhirnya tidak ada gol yang tercipta. Dan ini harus menjadi catatan besar sih ketika Manchester United nanti tanding ke Molineux menghadapi tuan rumah Wolverhampton. Nah, sekarang nih terkait dengan perkiraan formasi akan seperti apa? Menurut gua ada 2 hal ya nampaknya yang hampir pasti ketika Ruben Amorim ini mempersiapkan tim, yaitu adalah 1 hampir pasti, yaitu adalah formasi 3 back. Ini menurut gua bahkan bisa dikatakan pasti lah ya. Lalu nomor 2 adalah rotasi yang dilakukan, dan ini juga yang gua perkirakan nanti akan terjadi di Molineux ketika menghadapi Wolverhampton. Perkiraan 3 back ada De Ligt, Maguire dan juga Lisandro Martinez. Gua berpikir nampaknya Nocer Mazraoui yang tampil buruk ketika menghadapi Bournemouth. Gue curiga memang ada situasi fisik nih, penurunan fisik dari Mazraoui, di mana di pertandingan-pertandingan sebelumnya nampak terlalu digeber terus dengan menit bermain yang juga tinggi ya. Menurut gue mungkin Mazraoui bisa disimpan dulu, bisa diberikan menit bermain tapi tidak terlalu tinggi, dan itu bisa dari bangku cadangan dengan memberikan kesempatan pemain lain, baik itu sebagai center back sebelah kanan maupun juga wing back sebelah kanan. Oleh karena itulah gue memilih De Ligt, Lisandro Martinez di kiri, De Ligt di kanan, dan juga Harry Maguire di tengah. Matthijs De Ligt yang sebelumnya absen karena sakit, gue harapkan sudah bisa terlibat ya di pertandingan nanti. Lalu 4 pemain di tengah, wingback kanan Diogo Dalot, wingback kiri Tyrell Malacia. Ya, ini bukan situasi yang sebenarnya nyaman, terutama dari posisi wingback sebelah kiri, tidak banyak opsi
Selain Tyrell Malacia, nampaknya Ruben Amorim belum memiliki kepercayaan kepada pemain muda ya, seperti kayak Harry Amos, sehingga ya Tyrell Malacia lagi yang menurut gue akan ditempatkan sebagai wingback sebelah kiri. Gue harapkan dia bisa memperbaiki nih situasi penampilannya. Ini bukan situasi yang mudah bagi Malacia setelah dia absen cukup panjang, lalu dia kembali lagi ke tim dengan sistem permainan yang berbeda. Ketika dia direkrut pertama kali di Manchester United, ada adaptasi yang harus dilakukan, dan ya ini dilakukan juga sambil pertandingan itu di kompetisi resmi berjalan. Dan Diogo Dalot ya kembali ke posisi wingback sebelah kanan. Lagi-lagi ya tidak begitu banyak juga opsi ketika memang pilihannya adalah mengistirahatkan Mazraoui. Gue lebih memilih Diogo Dalot dan lebih memilih untuk mendorong Amat ke depan daripada memberi kesempatan Anthony yang mungkin bisa diturunkan dari bangku cadangan. Dan di dua lini tengah, Ugarte tampil vital, tampil penting menurut gue ya di sistem permainan Ruben Amorim, diduetkan dengan Casemiro yang sama beberapa pertandingan terakhir diistirahatkan. Ya ini mungkin bukan pilihan yang ideal, tapi menurut gue ini pilihan yang terbaik saat ini. Karena gue melihat Christian Eriksen ataupun juga Kobbie Mainoo sekalipun ya. Kobbie Mainoo menunjukkan perkembangan, tapi gue lebih memilih memainkan memainkan Kobbie Mainoo ya. Artinya Ruben Amorim untuk memainkan Kobbie Mainoo ini dari bangku cadangan dengan memberi kesempatan dulu kepada Casemiro yang juga memiliki pengalaman tentu saja ya. Dan ya seperti gue katakan dalam tanda kutip teror nanti di Molineux ini nampaknya juga akan sangat keras nih kepada tim tamu. Lalu dua gelandang serang di depan, Amat dan juga Bruno Fernandes. Amat yes ada opsi sebagai wingback kanan, tapi gue menilai kita butuh gol, Manchester United butuh gol. Amat bisa jadi solusi di sana karena memang dia dalam performa yang bagus walaupun sempat jeblok ketika menghadapi Bournemouth ya, tapi gue menilai tampilkan Amat lebih ke depan. Harapannya dia bisa lebih berkreasi di sana ya. Dan bisa menjadi salah satu solusi untuk mencetak gol. Pun juga seorang Bruno Fernandes di gelandang serang. Ketika menghadapi Bournemouth dia sempat di-drop di posisi gelandang tengah terutama di babak kedua, dan di situ menurut gue salah satu kunci penurunan permainan dari Manchester United. Dan di depan gue lebih memilih menampilkan dari awal Rasmus Højlund dengan menyimpan pemain lain seperti Joshua Zirkzee mungkin ataupun juga Garnacho ya, dan pemain lain juga. Di lini depan gue lebih memilih seorang Rasmus Højlund yang juga tampil lebih baik dibandingkan dengan Joshua Zirkzee ketika menghadapi Bournemouth. Harapannya lagi-lagi ini bisa menjadi solusi bagi Manchester United untuk mencetak gol. Penting Manchester United untuk menang kali ini karena Manchester United sudah menelan kekalahan 2 beruntun, kekalahan 3 beruntun. Ini sesuatu yang tidak bagus ya bagi atmosfer squad secara keseluruhan, dan juga ketika melihat di papan klasemen. Oke, Manchester United saat ini menurut gua posisinya juga sangat tidak ideal, dan ketika nanti kalah ini akan memberikan tekanan lebih besar lagi, sehingga menurut gua kemenangan itu menjadi hal yang harus didapatkan sih. Dan gua tahu betul dan gua sadar betul ini bukan menjadi partai yang mudah juga bagi Manchester United. Gua katakan tadi di awal, Wolves sedang dalam situasi yang sangat positif, dan kalau melihat musim lalu pun juga ya, Manchester United bahkan harus menunggu sampai detik terakhir sebelum Kobbie Mainoo mencetak gol fantastis dan akhirnya bisa memberikan kemenangan bagi Manchester United. Mudah-mudahan kali ini bisa menang. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, perkiraan formasi, perkiraan skor bisa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.